Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Irmansyah. Saya mata kuliah adalah PSDM Ekonomi Kreatif. Dan ini adalah proposal bisnis yang saya siapkan. Proposal bisnis ini adalah mengenai karaoke yang saya inovasi dengan teknologi yang kekinian yaitu AI dan hologram. Karena melihat industri karaoke yang sampai hari ini adalah masih dalam industri yang lama, menggunakan lagu atau cara yang masih lama, dan ini saya menginovasi dengan menambah AI dan hologram. Visi misi saya adalah ingin menghadirkan pengalaman karaoke masa depan yang memang jauh berbeda dan lebih intens karena ada AI-nya di dalam, dan adanya hologram itu memberikan pengalaman yang berbeda, merasa bahwa bernyanyi tidak hanya melihat video klip saja, tapi bernyanyi berasa bisa melihat langsung penyanyinya. Deskripsi servis dari Holosync ini adalah, pertama, fitur utamanya adalah hologram artis. Ini adalah pelanggan dapat memilih langsung artis-artis mana yang dia ingin bernyanyi bersama. Dan ada hal yang menarik yaitu personalisasi pengalaman, yaitu dengan adanya AI ini akan bisa, the hologram tadi akan bisa merubah penampilan si penyanyi dengan mengganti kostum, dengan berbagai hal yang memang kita inginkan dengan feature-feature yang sudah ada di dalam kesiapan AI dan hologram tersebut. Inilah hal yang menarik dari karaoke ini. Ini langsung bisa direkam, dan hasil rekaman tersebut yang terkesan seperti duet, ini langsung bisa di-share ke media sosial yang diinginkan. Dengan adanya AI, ini akan terjadi interaksi-interaksi yang dimauin oleh pelanggan dengan si artis untuk mempertanyakan berbagai hal yang memang menyangkut kesehariannya. Itu pun bisa dilakukan interaksi karena di sini ada AI sistemnya. Model bisnis, memang Holosync menawarkan pengalaman karaoke yang sangat imersif langsung kepada pelanggan di lokasi-lokasi yang sangat strategis. Harusnya memang di pusat perbelanjaan. Kan banyak karaoke di pusat perbelanjaan yang memang sekarang disewa dengan seperti room-room kecil. Itu pun juga kita akan persiapkan. Ya, yang paling memang menarik adalah memang dilakukan di tempat-tempat karaoke yang existing hari ini untuk diinovasi, ditambahin AI dan hologram ini. Inilah hal yang menarik. Dan sumber pendapatan dari model bisnis baru ini adalah sesi karaoke berbayar itu adalah yang existing, tapi dengan adanya hologram dan AI ini akan ada penambahan, dia harus menambah membeli fasilitas ini untuk hidup. Nah, inilah tambahan bisnisnya yang menarik. Dengan rekaman nanti yang bisa juga diperbaikin dengan AI, ya kan kadang rekaman kita kan kurang bagus suaranya karena ada teknologi AI. Sekarang teknologi AI sudah sedemikian rupa majunya mengenai musik ataupun audio, itu pun juga bisa diperbaikin dengan baik suara si pelanggan penyanyi tersebut. Dan selain itu pendapatan yang lain adalah kemitraan, dan memang ini akan bisa menarik buat sponsorship untuk menaruh produk-produknya bekerja sama dengan kita. Target pasar yang memang kita akan sasar adalah memang usia 18 sampai 45 tahun itu adalah memang yang paling menarik ya. Dan segmen menengah ke atas itu juga menjadi bagian karena memang mungkin harganya tidak masalah dengan segmen menengah ke atas dengan harga yang nanti akan kita tawarkan. Pastinya geografisnya adalah kota-kota urban yang besar yaitu kayak Surabaya, Bali, Jogja, Bandung, ya terutama Jakarta. Dan potensi pasarnya saya rasa ini sangat menarik untuk era yang hari ini karena sudah teman-teman semua sudah paham tentang bagaimana AI, bagaimana hologram, bahwa itu semakin real dan semakin menarik untuk kita nikmatin. Analisis SWOT dari bisnis ini adalah memang teknologi yang inovatif,
pengalaman yang memang baru dalam karaoke, bisa intens, bisa bertanya, tidak hanya bernyanyi saja, itu adalah hal yang menjadi kekuatannya. Weakness-nya memang investasinya memang tidak seperti karaoke biasa, nyiapin player sama sound dengan televisi besar, tapi ini harus ada proyektor untuk hologramnya, ada alat server untuk AI-nya, itu yang memang weakness-nya itu akan lumayan investasinya menjadi lebih besar. Dan ini juga weakness-nya adalah sangat ketergantungan dengan pertumbuhan AI yang terjadi maupun hologram nanti berkembang seperti apa. Memang peluangnya adalah tren hiburan futuristik itu semakin diminatin karena memang AI hari ini juga menjadi sesuatu yang sangat diminatin oleh anak-anak muda hari ini, khususnya dalam bagaimana dia berinteraksi. AI menjadi hal yang cukup menarik. Memang ancamannya adalah dari bisnis ini, ya pasti kompetitor akan membuat hal yang sama untuk penggunaan AI, karena penggunaan AI juga siapa saja bisa melakukan. Hologram juga tinggal beli alatnya. Jadi memang itu ancaman. Dan juga mengenai perubahan regulasi tentang bagaimana penggunaan si nama artis, foto-foto atau video artis, nanti kalau dirubah-rubah, itu memang menjadi hal yang cukup pelik untuk pengaturan regulasinya. Kalau strategi pemasaran, dengan adanya sosial media hari ini, menurut saya itu hal yang sudah common ya. Jadi kebetulan penggunaan sosial media itu sudah penggunaan yang sudah awam di masyarakat. Kayak sekarang pengguna sosial media maupun Instagram, Facebook, TikTok dan seterusnya itu sudah diminatin oleh masyarakat. Kita tinggal nanti bermain dengan sosial media. Harga pun sangat bisa di awal adalah menggunakan hal-hal yang enggak ya, yang mau dilakukan adalah awalnya adalah bagaimana orang mencoba dulu dengan diskon yang murah dengan yang menarik. Mungkin setelah certain time, waktu tertentu, setelah ini banyak diminatin, udah mulai banyak yang upload hasilnya dari karaoke yang baru ini, baru kita bisa mulai mengatur harga yang lebih baik lagi. Proyeksi keuangan, produksi dan peralatan karaoke, jadi satu room itu kemungkinan bisa sampai dengan peralatan proyektor dan macam-macam itu perkiraannya sekitar 250 juta itu satu room karaoke. Kalau kita bikin 10, saya taruh di situ 2,5 miliar. Pengembangan aplikasi itu pun sama, satu room bisa sekitar 75 juta, ini sekitar 750 juta. Sewa tempat 500 juta per tahun, operasional 900 juta per tahun, royalti nanti tergantung pemakaian, bagaimana ramenya itu kan tergantung dari pemakaian ya. Tapi saya cantumkan di sini 1 miliar per tahun. Biaya marketing 250 juta per tahun. Jadi total biaya sekitar 5,9 miliar dengan room 10 room. Ini adalah biaya pembangunan awal. Setelah tahun kedua, kita hanya biaya per tahunan sekitar 2,650 miliar per tahun. Jadi sekitar udah terpangkas 50%. Pendapatan layanan karaoke sekitar 2 miliar 250 per tahun dari 10 room. Layanan hologram bisa 700 juta per tahun. Penjualan F&B bisa 1 miliar, dan sponsorship ini yang memang saya bilang sangat fluktuatif ya, tapi saya ambil di 250 juta per tahun. Sebetulnya ini bisa sangat dinaikkan. Struktur organisasi ya, saya sendiri Anang Hirmansyah sebagai CEO, dan CTO ada tim, CMO juga pengalaman dalam strategi digital. Kemitraan yaitu agensi kreatif, komunitas musik dan hiburan, penyedia teknologi hologram, asosiasi pengusaha rumah karaoke keluarga Indonesia. Kesimpulan dari Holosing menawarkan pengalaman karaoke yang revolusioner. Memang ini benar-benar sangat imersif ya, sangat
lebih intens antara pelanggan dengan artis berasa semakin dekat. Itulah yang menjadi daya tarik dari karaoke yang kita kawinkan atau kita inovasi dengan adanya AI dan hologram. Sekian dan terima kasih.